Hai guys, kembali lagi video barunya. Video kali ini kita lihat tentang beberapa konsep. Itu salah satu adalah BPR, Balance Price Range, sama Volume Imbalance. Kalau di bawah adalah Volume Imbalance. Nanti gua akan bahas satu-satu. Dan apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Yang baru gabung di YouTube atau kalian baru nonton YouTube channelnya, kalian jangan lupa nonton dulu video-video sebelumnya karena ini memang kita lagi bahas tentang PDRA. Jadi kalau kalian tiba-tiba lihat nonton video ini, jangan pertanyaannya adalah apa itu, kenapa, di mana kita pakai, apa itu BPR. Tolong sebelum kalian tanya mikir dulu apakah saya sudah nonton yang sebelumnya, apa yang saya sudah bahas. Karena memang langsung nonton video ini, gimana pun kalian menemukan channel ini dan nonton video ini agak bingung karena ini memang konsep IT sih. Banyak yang orang Indonesia belum terlalu terkenal konsep ICT, beberapa orang masih pakai tapi nggak kelihatan. Jadi ya gue akan bantu share-share ilmu dari ICT konsep biar kalian pakai untuk sesuai strategi kalian atau membantu untuk mungkin kalian kalau pengen entry atau apa atau analisa mungkin membantu konsep-konsep dari ICT atau kalian pengen belajar lebih lebih detail ICT ya kalian boleh nonton video-video saya sudah upload. Dan jangan lupa gabung ke Telegram guys. Di situ ada banyak orang bisa membantu kalau kalian ada pertanyaan atau apa aja. Oke guys, langsung kita masuk ke konsep dan kita lihat apa itu balance price range. Oke guys, apa itu balance price range? Kalau bahasanya BPR ya, nggak tahu. Ya BPR, pokoknya salah satu konsep lah, itu nama doang, jangan terlalu bingung tentang namanya. Oke, ini apa itu fungsinya adalah ketika harga memasuk ke area kalian bisa dibilang zona buy atau zona sell atau mau ambil liquidity atau apa. Ketika harga masuk ke daerah situ, misalnya di sini ada misalnya bilang point of interest. Point of interest adalah salah satu zona kalian memang pengen beli. Oke, sama vice versa juga. Kalau ke atas itu sell, kalau ke bawah ya pengen beli. Tapi misalnya juga bisa ada low yang sudah sebelumnya ada juga ada yang low. Jadi misalnya ini area beli zona, tapi sebelumnya juga ada low, ini harus di sweep liquidity. Dia harus sweep juga biar kalian bisa lihat untuk menaikkan candle masuknya entry penaikan. Oke. Jadi kalian harus wajib tahu harga setelah masuk ke area zona ini, sekali lagi ya, itu bisa jadi zona beli atau bisa ada liquidity. Sebelumnya ada low yang di sini mau sweep, harga akan sweep dan masuk ke entry zona kalian, nanti berlanjut penaikan. Jadi ini terjadi ada apalah ketika harga masuk ke dalam, dia langsung lanjut penaikan agresif. Jadi agresif down, kayak ini contoh, agresif down, agresif up. Harusnya gini, bukan market masuk ke area zona dan di sini ada akumulasi, bukan kayak gini. Ini harus sangat-sangat agresif. Itu baru kita bisa katakan itu adalah momen price-nya, harganya tidak bisa balance dan langsung break ke atas. Break ke atas masuknya langsung masuk ke area point of interest dan langsung keluar dari point of interest. Jadi ini tandakan market penaikan cepat. Jadi liquidity sudah diambil dan masuk ke area point of interest, langsung dia mau naik. Di mana itu kita bisa tandakan sebenarnya BPR adalah itu dari yang fair value gap sebelumnya. Jadi fair value gap penurunan, harus ada fair value gap penurunan dan harus ada fair value gap yang penaikan. Dua-duanya harus gabung di salah satu tempat. Bisa jadi ini. Itu namanya BPR atau bisa dibilang BPR. Pasti pertanyaannya ada, kenapa di sini tidak bisa BPR? Iya, bisa juga. Ini salah satu BPR. Dari atas ke bawah ada fair value gap dan langsung market masuk ke area point of interest dan langsung naik ke atas. Dan di sini bikin apa market?
BPR juga balance price range. Harga tidak bisa lagi akumulasi atau apa, dia langsung penurunan, langsung penaikan dari salah satu point of interest. Ini misalnya di sini ada point of interest. Dan kalau kalian belum tahu fair value gap itu, kalian nonton dulu video yang fair value gap ini, baru nonton video ini. Karena kalau tidak tahu fair value gap itu apa, itu susah mengetahui balance price range. Gimana kita mengetahui adalah dua fair value gap dari kiri dan kanan, price akan masuk agresif penurunan, agresif penaikan. Nanti kita lihat contoh biar kalian bisa tahu juga. Ini cuma saya kasih tahu aja. Ketika harga, sekali lagi ya, ketika harga masuk ke area point of interest, harus ada agresif momentum ke bawah dan agresif momentum ke atas. Bukan akumulasi ya, langsung naik, turun, langsung naik. Ketika ini terjadi, pasti ada dua fair value gap digabung satu tempat. Jadi dari kiri adalah sell side fair value gap yang candle penurunan, pasti ada fair value gap yang sisa di sini, dan pas masuk ke harga point of interest langsung market naik. Pas naik juga fair value gap overlap. Fair value gap overlap itu maksudnya adalah dia bakal break agresif dengan fair value gap satu lagi. Jadi di sini juga ada fair value gap dan di sini juga ada fair value gap. Fair value gap jadi di mana? Candle low yang ini sama high yang ini. Di sini juga fair value gap ada low yang ini, yang high yang ini. Jadi ini range yang ini kanan dan kiri gabung satu area adalah BPR. Dan di sini juga ada BPR. Kenapa kita nggak pakai BPR di atas? Pasti ada panik. Kenapa harus di bawah? Karena ketika kalau kita tahu range, kalau kita mengambil range-nya, kita nggak mau beli di area mahal kan? Masa kalian mau beli di sini ketika harga di area premium? Nggak mungkin. Kalian harus wajib nunggu sampai harga masuk ke area diskon. Jadi apa kalian tunggu adalah kalian harus tunggu market masuk ke area diskon dan lanjut penaikan. Ini adalah BPR atau balance price range. Tidak susah sama sekali, itu sangat gampang. Kalian jangan terlalu pusing. Kalian sudah ada zona sell atau buy di sini. Kalian tinggal nunggu apa? Kalau tinggal nunggu bukan maksudnya tiap kali kalian nunggu ada BPR, nggak mungkin. Pasti ada setup entry line juga, kayak ada accumulation, terus manipulation, distribution. Ini juga ada. Tapi ini salah satu entry kriteria, salah satu entry type TP juga bisa dibilang. Kalau ada memang kayak begini, bisa kalian memasuk entry di sini. Oke? Jadi jangan kalian nonton ini dan tunggu di area kalian pengen beli, tapi kalian tidak tahu yang apa saya maksud di sini adalah ini salah satunya, bukan tiap kali masuk ke area ini langsung ada pattern kayak atau BPR kayak ini, nggak mungkin. Pasti ada kapan-kapan ketika harga, mungkin kalian bisa gabungkan waktunya, time. Kan kita sudah bilang waktu sama harga itu penting banget. Saya sudah bahas tentang harga kill zone. Kill zone sudah saya bahas tentang satu video. Kalian mau nonton, ini video-videonya, kalian mau nonton dulu. Karena memang makanya saya bilang, kalau kalian nonton video ini pasti agak pusing kalau kalian belum nonton video sebelumnya. Jadi harus nonton dulu karena kita harus gabungkan waktu sama harganya. Kalau harga masuk ke area point of interest sesuai kill zone, itu waktunya sangat-sangat high probability. Kalau kalian masuk ke entry, dapat entry, langsung kalian bisa keluar. Itu volatility-nya agak gimana ya, sangat-sangat agresif. Jadi kalian bisa cari entry setup, langsung masuk, langsung bisa keluar. Ya ini, jadi jangan cuma lihat konsep doang. Ini konsep basic aja, tapi kalau konsep ini, apakah besok saya cari setup kayak gini langsung masuk? Tidak sarankan. Karena kenapa? Kalian gabungkan waktunya. Gabungkan waktu. Kalian harus lihat waktu kill zone ada nggak setup kayak gini. Baru kalian masuk. Jangan pagi-pagi bangun kalau ada BPI kayak ginian masuk ke trade, itu salah banget. Karena bisa aja market bisa manipulasi
kayak kelihatan naik langsung bisa manipulasi. Karena itu belum waktu tempatnya untuk market masuk ke whales masuk atau market maker masuk, waktunya bukan itu. Itu cuman player biasa aja di waktu-waktu kayak pagi atau sudah malam banget kalian cari-cari setup untuk mau profit. Itu saya tidak sarankan untuk itu. Saya sarankan cuman masuk ke waktu kill zone aja biar kalian bisa dapat entry dan risk ratio, risk reward atau apa aja kalian bisa mendapatkan profit. Oke guys, jadi ingat aja ya guys, jangan cuma lihat konsep doang. Ini konsep menggunakan cuma di kill zone doang, oke? Oke guys, kita lihat beberapa contoh di chart biar kalian bisa tahu lebih detail ya. Oke guys, jadi kalau kalian perhatikan di sini kita ada zona yang baik di sini bawah dan kita ada sell side liquidity yang terdekat. Kita harus cari setup ketika sudah ambil sell side liquidity dan masuk ke area point of interest, area zona kita pilih, dan kalau kasih entry pattern atau entry kriteria sesuai BPR, kita bisa cari buy di situ. Saya bakal contoh untuk BPR-nya. Kalau kalian lihat di sini, market sedangkan di atas dan masuk bawah ke area point of interest, area zona beli, dan kalau kalian lihat kalian ada apa di sini? Aggressive down. Kalau kalian lihat contoh aggressive down, itu kalian harus lihat, tidak mungkin seperti sini. Kadang ada bisa candle gede ini dan ada candle kayak gini. Tapi harus ada fair value gap overlap, harus ada dua fair value gap, harus digabungkan. Kalau kalian lihat di sini, ada apa? Sudah masuk ke area zona buy, dan apa yang terjadi? Market langsung displacement ke atas. Ini adalah contoh untuk BPR. Aggressive down, aggressive up. Jadi kita tandakan apa? Kita harus tandakan fair value gap dari sini dan fair value gap dari sini. Jadi tidak harus seperti ini. Bisa ada beberapa kriteria, bisa bedakan satu candle sama 3 candle, bisa beberapa beda, tapi satu konsep adalah fair value gap itu harus ada dua, kanan kiri harus ada gabungkan fair value gap. Jadi kita harus nunggu apa? Kita harus nunggu market masuk ke area ini. Apakah dia melanjut penaikan? Kita lihat. Ya, market sudah masuk ke area ini dan dia sudah kasih indikasi penaikan dan market melanjut menaikkan. Kayak gini guys, harus menemukan BPR setup. Harus ada aggressive down, aggressive up sesuai dengan fair value gap. Kadang ada sampai sini dan bisa kita menemukan, tapi pokoknya salah satunya ada aggressive down, aggressive up. Harus sesuaikan dua fair value gap dari kanan kiri. Oke, itu aja guys, tidak sesusah atau gimana. Simple aja, kalian bisa backtest di chart-chart kalian. Kalian cari aja di chart kalian di mana ada point zona kalian. Misalnya kalau ada zona kalian, contoh ya, saya kasih contoh. Oke, misalnya ada zona liquidity kan. Ini lihat juga di sini ada. Kalian lihat di sini. Misalnya ada sell side liquidity di sini dan liquidity sudah ambil, ada apa? High, low, ada apa di sini? Fair value gap. Kalian lihat di sini, ada apa? Fair value gap. Lihat kalian di sini. Ini sudah ambil buy side liquidity, market masuk aggressive up, aggressive down. Ada apa? Dua fair value gap overlap. Jadi kita tarik ini dari sampai sini karena ini yang fair value gap pada gabungkan di sini. Oke? Kalau kita tarik ini adalah fair value. Ini contoh untuk BPR. Jangan terlalu bingung kalau sudah masuk ke area zona buy atau zona sell. Kalian bisa cari salah satu setup kayak gini. Oke, ini cuma setup aja. Tidak mungkin selama tiap hari bakal ada, enggak. Saya tidak yakin, tapi kalau menemukan, kalian boleh pakai untuk entry kriteria atau entry plan kalian. Oke, sesimpel itu aja ya guys. Oke guys, kita sudah tahu BPR itu lebih jelas. Dan kita lanjut, salah satu lagi adalah volume imbalance. Oke, volume imbalance. Oke, volume imbalance adalah ketika harga penurunan. Atau kalian bisa lihat di sini, nih kalian baca di sini. Ketidakseimbangan volume.
itu mengartinya ketika harga agresif banget, dia turunnya satu per satu candle. Kalian bisa lihat ketika market agresif turun, candle yang tergede-gede ini langsung turun agresif. Tapi ketika dia turun, dia kasih gapnya dikit. Itu menjadi volume imbalance. Itu adalah volume imbalance. Itu so simple guys, tidak ada pikiran gimana-gimana. Kalau ketika harga mengkuat penurunan, ketidakseimbangkan volume yang terkuat, yang pas penurunan, dia kasih gap dikit candle to candle, itu menjadi volume imbalance. Ketika harga retracement ke atas, misalnya kita taruh premium discount, ketika harga retrace, bisa market masuk ke area volume imbalance, dan kalau ada fair value gap dengan volume imbalance, lebih bagus. Kalau misalnya di sini ada fair value gap, lebih bagus. Kalau di sini ada order block, lebih bagus. Kalau di sini ada breaker block, lebih bagus. Kalau gabungan dengan volume imbalance itu high probability. Dan sekali lagi ingat, bodinya tidak harus tutup dengan atas. Candle wick-nya boleh masuk kayak fair value gap, tapi bodinya tidak harus tutup dengan body ke atas volume imbalance. Kalau valid volume imbalance ya, harus tutup ke bawah bodinya. Jadi ini valid volume imbalance. Kalau kalian lihat di sini, contohnya volume imbalance, di sini penurunan, market naik, respect volume imbalance, lanjut penurunan. Jadi kalau kalian bisa lihat ini daily chart atau 4 jam, 1 jam, terserah. Tapi harus ada dua lilin. Antara dua lilin ada gap. Yang itu kita mengatakan volume imbalance. So simple banget, jangan terlalu bingung. Saya kasih contoh juga untuk ini. Oke guys, kalian perhatikan di sini kita ada salah satu volume imbalance. Market melanjut penurunan dan market retracement. Pas dia retracement, dia break dengan dua lilin, ada gapnya. Kita tandakan ini. Jadi kita harus pikir apa? Market lagi penurunan. Ketika market turun ke bawah, pas dia turun, kalau retest dia harus retest area ini sesuai volume imbalance dan melanjut penurunan. Kita kalau lihat di sini apa yang terjadi, market turun, balik lagi, kalian perhatikan di sini apa yang terjadi, kena volume imbalance yang gap ini. Ini salah satu PDR bisa kalian menggunakan untuk, ini salah satu zona juga untuk kalian cari setup. So simple banget, jangan terlalu bingung. Ini adalah volume imbalance. Dan BPR juga saya sudah kasih contohnya. Jadi semoga kalian sudah paham dua konsep ini. So simple aja, jangan terlalu pusing ini gap. Cuman kalau ada gap dengan dua lilin itu adalah volume imbalance. Kalian sesuaikan structure dan liquidity dan trend. Kalau kita lihat balance price range adalah BPR adalah ketika harga masuk ke area zona atau kalian mau membeli atau sell ketika ada konsep BPR, balance price range, aggressive down, aggressive up. Campurkan dengan dua fair value gap, kalian boleh menggunakan untuk buy atau sell di area diskon. Ingat ya, harus ada diskon area biar kalian bisa beli harga termurah dan jual harga termahal. Oke guys, ini aja, mungkin video ini akan sangat durasinya kurang. Dan oke guys, semoga kalian paham dan thank you banget untuk nonton video ini dan stay safe. Dan jangan lupa guys, kasih like dan subscribe the channel and see you guys in the next video. Take care. Peace out.